Selamat pagi anak-anak. Ini apakah teman-teman kalian sudah pada join di link pertemuan kita hari ini? Sepertinya masih beberapa ya yang join, jadi Ibu akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk menunggu teman-teman kalian yang lain untuk join di link pertemuan kita pada hari ini. Ya, Ibu rasa sudah 5 menit dan ini teman-teman yang lain juga sudah banyak yang join di link pertemuan kita hari ini. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap keadaan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan Zaira untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari jumlah pesertanya, ini ada 33. Dan jumlah dari kelas 11 IPA ini ada 32. Jadi ini pas ya dengan Ibu 33. Jadi ini semuanya masuk pada pertemuan hari ini. Oke, selanjutnya seperti biasa Ibu akan menjelaskan mengenai peraturan pembelajaran pada kondisi daring ini. Jadi Ibu berharap selama pembelajaran ini berlangsung, kalian dapat mengaktifkan kamera kalian. Jadi di-on-kan kamera kalian. Dengan mengaktifkan kamera itu sebagai lambang atau diartikan bahwa kalian itu menghargai atau bentuk apresiasi terhadap orang yang sedang berbicara. Kemudian bagi kalian siapa saja yang ingin bertanya, memberikan kritik maupun saran, silakan saja tanpa harus malu ya. Silakan nanti di-on-kan atau diaktifkan mikrofonnya. Karena hal itu merupakan bentuk keaktifan kalian selama pembelajaran ini. Jadi kalau kalian aktif itu juga akan mempengaruhi nilai kalian ya. Oke, kita saat ini masih dalam pembelajaran daring ya, akibat adanya pandemi COVID-19. Jadi, walaupun kita masih dalam belajar daring, Ibu harap kalian masih tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan juga menggunakan masker dimanapun kalian berada, karena pandemi ini masih ada, pandemi COVID-19 ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira kalian apakah ada yang ingat minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ada yang ingat? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian Rena. Jadi, minggu kemarin kita itu belajar mengenai perang melawan kolonialisme dan imperialisme, terutama itu mengenai perlawanan di Ponorogo dan juga Banten. Benar sekali, masih ingat ternyata. Iya, jadi kalau minggu lalu itu adalah presentasi atau penjelasan dari teman kelompok kalian mengenai materi itu. Nah, beda hari ini. Pada materi hari ini yang akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi selanjutnya ini adalah Ibu sendiri, oke? Baiklah, kita akan mulai pada pembelajarannya. Sama seperti pada bab minggu lalu, yakni mengenai perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Cuman di sini bedanya adalah mengenai strategi perlawanan kerajaan Goa dan rakyat Riau terhadap VOC. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perlawanan kerajaan Goa dan rakyat Riau terhadap VOC. Oke. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira kalian ada yang tahu gak sih letak kerajaan Goa itu di mana? Kalau ada yang tahu, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian Adi. Jadi, kerajaan Goa ini terletak tepatnya di Sulawesi Selatan.
Nah, Kerajaan Goa ini merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara dengan pusat pemerintahannya itu berada di Somba Opu. Ingat-ingat ya anak-anak, jadi pusat dari Kerajaan Goa itu adalah di Somba Opu. Nah, Somba Opu bukan. Ingat-ingat di Somba Opu, oke? Kerajaan Goa ini merupakan kerajaan yang cukup terkenal dengan masyarakatnya yang sangat bersahabat dan juga terbuka terhadap pendatang baru. Jadi istilahnya masyarakatnya itu ramah. Loh, tapi kan masyarakat atau rakyat Indonesia ini memang terkenal ramah, Bu. Iya, memang benar, tapi kerajaan Goa terutama masyarakatnya ini terkenalnya memang pada hal tersebut. Nah, tapi bukan hal itu saja. Somba Opu tadi itu diartikan bahwa Somba Opu itu adalah pusat dari pemerintahan kerajaan Goa. Nah, Somba Opu ini tepatnya berada di Makassar yang termasuk juga pelabuhan, yakni pelabuhan dari kerajaan Goa. Nah, jadi Somba Opu ini bukan hanya sebagai pusat dari pemerintahan kerajaan Goa, akan tetapi Somba Opu ini juga termasuk pelabuhan. Hmm. Jadi Somba Opu ini letaknya di pesisir dong Bu. Iya, karena namanya pelabuhan pasti letaknya di pesisir. Nah, Somba Opu ini memiliki posisi yang cukup strategis dalam jalur perdagangan internasional. Wah, internasional. Berarti dilalui oleh para pedagang dari luar dong Bu, benar sekali. Jadi nanti yang datang ataupun singgah maupun melakukan perdagangan di Pelabuhan Somba Opu ini bukan hanya dari dalam Nusantara sendiri, akan tetapi dari luar Nusantara sendiri. Contohnya saja, Somba Opu ini biasanya digunakan sebagai tempat singgah bagi para pedagang untuk bisa melanjutkan perdagangannya ke tempat lain. Contohnya misalnya untuk melanjutkan perdagangan ke Malaka, karena pada waktu itu pasar teramai itu berada di Malaka, jadi paling terkenal bahkan hingga ke luar Nusantara. Oke, jadi diingat-ingat bahwa pusat dari kerajaan Goa itu tadi apa? Somba Opu, dan Somba Opu itu terletak di Makassar, dan Somba Opu itu juga termasuk pelabuhan dari kerajaan Goa. Nah, melihat kerajaan Goa yang memiliki pelabuhan yang cukup ramai yaitu Somba Opu, hal tersebut itu menjadikan VOC tertarik untuk dapat mengendalikan Goa, terutama untuk bisa menguasai pelabuhan Somba Opu. VOC, iya, karena kita masih membahas dalam bidang VOC seperti materi sebelumnya. Jadi VOC ini berusaha atau berupaya untuk bisa menundukkan kerajaan Goa, di mana dalam hal tersebut ia ingin melakukan monopoli perdagangan. Memang dari awal VOC ini kan kedatangannya adalah tujuan utamanya itu adalah untuk mengumpulkan kekayaan. Setelah mengumpulkan kekayaan melalui monopoli-monopoli perdagangannya. Nah, karena melihat Somba Opu yang begitu ramai didatangi para pedagang, hal itulah yang mendorong VOC kemudian berusaha untuk bisa merebut Somba Opu dan juga menundukkan kerajaan Goa. Berbagai cara dilakukan oleh VOC agar dapat menundukkan dan menguasai pelabuhan Sumba Opu dari kerajaan Goa ini. Yakni pada tahun 1634 VOC ini melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, akan tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Jadi mereka itu berupaya untuk melakukan blokade terhadap para pedagang di situ agar mereka itu mau menuruti monopoli VOC. Akan tetapi para masyarakat di sana itu berhasil lolos dari blokade-blokade VOC, ya karena itu mereka bisa dikatakan sudah ahli dalam hal menggunakan perahu, terutama perahu-perahu yang mereka tumpangi itu kecil sehingga mudah bagi mereka untuk lolos dari blokade VOC. Jadi dalam hal ini blokade yang dilakukan VOC terhadap masyarakat Goa itu dapat dikatakan gagal.
Nah, raja dari kerajaan Goa ini, yaitu Sultan Hasanuddin, itu adalah salah satu raja yang sangat menentang sikap VOC terhadap masyarakat Goa. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ini berupaya untuk bisa mengusir VOC dari tanah Goa. Yakni salah satu caranya adalah dengan membangun benteng-benteng pertahanan di sekitar pantai. Nah, lalu bagaimana sih VOC ini agar dapat menundukkan kerajaan Goa? Nah, politik utama yang digunakan VOC itu adalah politik divide et impera. Kira-kira dari kalian ada yang tahu apa itu politik divide et impera VOC? Ya, benar sekali. Jadi, divide et impera itu adalah politik pecah belah. Jadi VOC itu berusaha untuk memecah belah rakyat Nusantara setempat, terutama dari kerajaan Goa pada waktu itu. Nah, jadi melalui apa itu namanya, memecah belah, akhirnya masyarakatnya kan tidak lagi bersatu, tidak lagi kompak. Akhirnya apa? VOC akan mudah bisa menundukkan wilayah tersebut. Seperti itu rencana Divide et Impera VOC. Nah, akhirnya pada tanggal 7 Juni tepatnya tahun 1667 itu meletus Perang Goa. Nah, Perang Goa ini yakni tentu saja antara Kerajaan Goa dan juga VOC. Nah, pada Perang Goa ini yang dimenangkan itu dimenangkan oleh VOC. Kok bisa? Tentu saja karena peralatan apapun yang digunakan itu lebih lengkap dan lebih canggih digunakan oleh para VOC atau angkatan dari VOC ketimbang dari kerajaan Goa. Hal ini menjadikan VOC itu menang. Nah, akibat dari kalahnya ini, akhirnya Sultan Hasanuddin itu dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Kenapa? Kenapa harus menyepakati perjanjian Bongaya akibat kekalahan ini, Bu? Tentu saja, karena kan VOC tujuan utamanya adalah untuk bisa menguasai daerah tersebut. Melalui perjanjian, VOC dapat mengendalikan rakyat-rakyat setempat, seperti itu kan. Nah, tentu saja desakan untuk bisa menandatangani perjanjian Bongaya ini ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Loh, kenapa ditolak, Bu? Kira-kira ada yang tahu kenapa ditolak? Ada yang sudah baca? Ya, benar sekali. Jadi ditolaknya perjanjian Bongaya ini karena isi dari perjanjian Bongaya ini isinya sangat bertentangan dengan semboyan masyarakat Goa. Kira-kira ada yang tahu apa sih isi dari perjanjian Bongaya? Ya, ini udah Ibu tulis di PPT. Jadi isi dari perjanjian Bongaya ini yang pertama adalah Goa harus mengakui hak monopoli VOC dan semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa dan Goa harus membayar biaya perang. Jadi dalam isi perjanjian Bongaya ini sudah terlihat jelas ya bahwa isinya ini lebih menguntungkan VOC ketimbang rakyat Goa sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan Sultan Hasanuddin itu menolak keras perjanjian Bongaya. Akan tetapi, perlawanan demi perlawanan itu terus terjadi, akan tetapi terus-menerus juga dimenangkan oleh VOC. Akhirnya dengan terpaksa Sultan Hasanuddin itu menandatangani perjanjian tersebut. Nah, ditolaknya perjanjian tersebut itu karena akan berdampak pada rakyat Goa sendiri, yang mana dari perjanjian tersebut pasti di pikirannya hal itu akan membawa penderitaan bagi rakyat Goa, seperti itu kan. Tapi hal sebaliknya itu malah kebalikannya yang terjadi. Adanya perjanjian Bongaya ini malah membawa dampak positif atau bisa dikatakan memang kurang berpengaruh terhadap rakyat Goa sendiri. Loh kok bisa Bu? Padahal itu isinya kan lebih menguntungkan VOC. Iya, tujuan utamanya agar VOC itu memonopoli dari kerajaan Goa, terutama dalam bidang perdagangannya. Nah, tapi dalam hal ini rakyat Goa itu tidak mendengarkan apa yang diinginkan atau apa yang diaturkan oleh VOC. Akhirnya lambat laun VOC menjadi melemah hingga mengakibatkan kegagalan bagi VOC. Seperti itu.
Akhirnya apa? VOC melemah itu mencari daerah-daerah baru agar bisa dapat melanjutkan politik monopolinya, seperti itu. Oke, nah ternyata ambisi VOC ini walaupun gagal di wilayah lain, dia itu tidak berhenti untuk bisa menguasai daerah Nusantara lainnya. Akhirnya VOC mencari wilayah kekuasaan baru agar dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu berhasil mendapatkan kekayaan. Salah satunya yakni VOC mengincar wilayah Riau. Nah, di Riau pada waktu itu juga terdapat kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar. Nah, kerajaan-kerajaan ini adalah menjadi sasaran baru bagi VOC, di mana melalui adanya kerajaan-kerajaan ini diharapkan dapat ditundukkan sehingga mampu menguntungkan VOC. Nah, sama seperti pada tindakan sebelumnya, jadi VOC ini berupaya untuk melakukan monopoli dan tindakan sewenang-wenang terhadap mereka. Akan tetapi dalam hal ini, rakyat Riau juga melakukan berbagai strategi perlawanan agar bisa mengusir VOC dari wilayahnya. Beberapa perlawanan diantaranya itu membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan, serangan dengan kapal perang Harimau Buas. Loh, kok kapal perang Harimau Buas kok bisa disebut atau dinamai itu, Bu? Iya, disebut kapal perang Harimau Buas itu karena kapal ini bisa dikatakan memiliki perlengkapan yang cukup canggih, makanya disebut dengan kapal perang Harimau Buas. Kemudian ada siasat Hadia Sultan. Nah, setelah rencana atau siasat sebelumnya itu bisa dikatakan gagal, akhirnya siasat Hadia Sultan ini merupakan siasat terbaru dari rakyat Riau untuk bisa mengalahkan VOC. Apa sih siasat Hadia Sultan? Ada yang tahu? Ya, siasat Hadia Sultan ini bisa dikatakan seperti tindakan ingin apa sih menarik perhatian dari VOC. Jadi sebelumnya itu lebih perlawanan kepada fisik, sementara ini siasat Hadia Sultan seperti tipuan kepada VOC. Tetapi akan semua perjalanannya ini bisa dikatakan pada rakyat Riau ini cukup kesulitan untuk bisa mengusir VOC. Tapi lambat laun VOC juga dapat diusir atau bisa dikatakan dilawan dari tanah rakyat Riau. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dari semua materi ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, di mana tugas ini harus dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya itu berupa laporan esai. Ini bisa dilihat tugasnya ya. Nah, jadi pada minggu depan itu Ibu akan men-share link Google Drive untuk pengumpulan tugasnya. Jadi bagi siapa saja itu diwajibkan untuk mengumpulkan tugas, oke? Jadi ini tugasnya akan beda-beda, nggak bisa itu contekan. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Oke, silakan Rena untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Jadi, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Goa maupun rakyat Riau ini tujuan utamanya adalah untuk membebaskan wilayah mereka dari tindakan sewenang-wenang rakyat asing. Jadi berbagai upaya itu dilakukan agar bisa terbebas dari tindakan tersebut. Beberapa strategi perlawanannya diantaranya adalah dengan memasang benteng pertahanan maupun dengan siasat-siasat yang mereka sudah rencanakan, seperti siasat Hadia Sultan oleh rakyat Riau tadi. Baik, Ibu harap kalian paham untuk materi pelajaran yang Ibu jelaskan hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Zaira untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan bagi kalian semua di tengah pandemi COVID ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar pada materi berikutnya, yakni melanjutkan materi sebelumnya, yakni mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme, terutama pada bidang ekonomi dan juga bidang pendidikan. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai perlawanan-perlawanan oleh rakyat dari berbagai daerah di Nusantara untuk bisa melawan VOC. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dampaknya saja, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Yang pertama, kolonialisme dan imperialisme. Apakah mendatangkan perubahan? Ayo, ada yang mau jawab? Ya, benar sekali. Kolonialisme dan imperialisme, apakah itu budaya kita? Bukan. Itu bukanlah budaya kita, bukanlah kebiasaan dari kita. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu adalah hal asing yang telah membawa perubahan pada rakyat Indonesia, rakyat Nusantara. Nah, apa saja sih perubahan-perubahannya, terutama pada bidang ekonomi dan juga pendidikan? Yang pertama itu pada bidang ekonomi. Jadi, dampak dari kolonialisme dan imperialisme ini ada dua, anak-anak. Yang pertama itu ada dampak negatif, juga di sisi lain dampak positif. Dampak negatifnya, dampak negatif dari bidang ekonomi, yang pertama rakyat itu hidup semakin menderita, bahkan timbul kemiskinan akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak, dan kerja rodi. Ya, betul sekali yang seperti dikatakan teman kalian tadi. Jadi, kolonialisme itu bisa dikatakan telah membawa kesengsaraan. Iya, karena koloni. Mereka itu seolah-olah apa ya, kayak kita itu diibaratkan kalau kasarnya kayak budak mereka, sementara mereka itu tuan bagi kita. Itu sebabnya mereka itu bertindak sewenang-wenang. Mereka seolah-olah berada di atas kita. Nah, jadi mereka itu telah membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Terutama yang paling parah itu telah memakan banyak korban jiwa. Contohnya saja pada pembangunan jalan yang diterapkan oleh Dendels, yakni Jalan Anyar Panarukan. Nah, akibat dari pembangunan jalan itu tadi, itu menjadikan dari rakyat Nusantara itu apa? Banyak yang meninggal hanya karena demi memuaskan keinginan para koloni itu tadi. Selanjutnya, penguasa lokal menjadi bawahan koloni hingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Nah, jadi para penguasa lokal ini bisa dikatakan kurang kesadarannya, sehingga mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang dijajah dan tidak mau melihat ke rakyat bawah. Jadi mereka lebih bisa dikatakan ingin mengumpulkan sendiri hartanya seperti itu. Akan tetapi di sisi lain juga ada dampak positifnya, terutama pada bidang ekonomi. Yang pertama itu mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Di mana kan sebelumnya kita itu bukan atau tidak belum mengenal uang, jadi kita itu sistemnya masih barter, benar. Yang selanjutnya mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan dibangunnya sarana prasarana pertanian dan perkebunan, sarana dan prasarana transportasi kereta api. Jadi walaupun begitu, para koloni ini juga membangun sarana dan prasarana di negara atau wilayah Nusantara ini, terutama sarana kereta api. Kereta api ini dulu pada masa kolonial ini digunakan agar bisa mempermudah pengangkutan bahan-bahan pertanian dan juga perkebunan. Jadi pembangunan sarana dan prasarana ini lebih kepada keuntungan para koloni semata sih. Nah, selanjutnya ada pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini lebih banyak kepada dampak positif sih, terutama setelah diterapkannya politik etis. Ada yang tahu nggak sih politik etis itu apa? Nah, politik etis itu benar. Politik etis itu adalah politik balas budi. Politik etis itu yang diterapkan ada 3. Yang pertama apa? Irigasi. Kedua, edukasi. Yang ketiga,
transmigrasi. Tapi dampak yang paling signifikan dirasakan dari politik etis ini adalah edukasi mengenai pendidikan. Karena sebelumnya pendidikan itu hanya ditujukan bagi kaum bangsawan, bagi rakyat Nusantara. Tapi setelah adanya politik etis, ini pendidikan juga ditujukan bagi semua kaum, tapi dibatasi itu. Nah, karena adanya pendidikan tersebut itu menjadikan Bumi Putra itu bisa dikatakan melahirkan banyak kaum terpelajar, yang mana dari kaum terpelajar itu tadi itu telah melahirkan kesadaran diri. Oh iya, ternyata selama ini bangsa kita telah dijajah oleh bangsa lain dan kita harus merdeka. Hal itulah yang mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia selanjutnya. Oke, sampai di sini dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya seperti biasa, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan tugasnya ini beda seperti kemarin. Kalau kemarin itu dalam bentuk laporan esai, hari ini dalam bentuk reading report. Nah, seperti sebelumnya juga, ini pengumpulannya pada minggu besok dan akan dikumpulkan di link Google Drive. Oke, sampai di sini dipahami ya. Sebelum mengakhiri ini, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi dampak dari kolonialisme dan imperialisme pada bidang pendidikan dan juga ekonomi itu ada dampak positif dan negatifnya. Contoh dampak positif di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia itu mulai kenal beberapa tanaman dan dibangunnya sarana prasarana, serta di bidang pendidikan itu mulai melahirkan banyak kaum terpelajar karena dampak dari adanya politik etis itu tadi. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian memahami pembelajaran pada materi hari ini dan pada minggu berikutnya kita akan sudah beranjak pada bab selanjutnya yang berbeda lagi. Nah, hari ini Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi pembelajaran ini terutama mengenai kolonialisme dan imperialisme. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Rena terlebih dahulu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.